Perkenalkan, nama saya Mutia Fadila, NIM 21042312. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, yang mana tugas tersebut diminta untuk menganalisis 3 kasus advokasi kebijakan. Kasus 1 yaitu dengan judul Jejaring Aktor dalam Upaya Perubahan Kebijakan, kasus advokasi kebijakan dalam menolak izin lingkungan pengolahan limbah berbahaya dan beracun. Masalah lingkungan yang ada di negara Indonesia selalu menjadi isu yang tidak pernah sepi dari pemberitaan, terlebih dalam aspek governance yang melibatkan unsur pemerintahan, swasta, dan masyarakat secara luas. Salah satu permasalahan yang biasa terjadi dalam permasalahan lingkungan adalah mengenai pemberian izin lingkungan yang diberikan oleh pemegang kekuasaan kepada pihak swasta yang tidak melibatkan unsur masyarakat dalam pembuatannya, yang tentunya akan menimbulkan konflik antar aktor yang terlibat di dalamnya. Masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan tentunya akan membentuk perlawanan untuk merubah kebijakan yang berpihak pada mereka yang mendesakkan perubahan. Studi ini menganalisis peran gerakan perempuan Lakardowo Mandiri dalam menolak kebijakan izin lingkungan pengolahan limbah berbahaya dan beracun di Desa Lakardowo, Mojokerto. Penelitian menggunakan pendekatan aktor networking, teori dan metode kualitatif interpretatif. Meskipun jaringan advokasi terbentuk, perubahan kebijakan yang diinginkan belum berhasil. Konflik terjadi akibat kebijakan yang dianggap politis dan merugikan masyarakat. Studi ini menganalisis gerakan perempuan Lakardowo Mandiri dalam menolak kebijakan izin lingkungan pengolahan limbah berbahaya dan beracun di Desa Lakardowo, Mojokerto. Tujuan pengorganisasian yang dilakukan oleh Grand Woman dan aktor-aktor lainnya adalah untuk membangun rasa saling percaya dalam jaringan advokasi yang menolak kegiatan industrialisasi di Desa Lakardowo. Koordinasi dalam mobilisasi dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan dan menciptakan perubahan. Jejaring advokasi memberikan dampak positif bagi masyarakat yang berjuang untuk perubahan kebijakan. Hal ini menyebabkan masyarakat Lakardowo menderita penyakit akibat dampak kegiatan perusahaan pengolahan limbah berbahaya dan beracun. Pemberian izin lingkungan yang dianggap politis dan menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat Desa Lakardowo merupakan masalah utama yang memicu gerakan perempuan Lakardowo Mandiri untuk bergerak. Konflik antara kepentingan industri dan hak lingkungan hidup sehat masyarakat menjadi fokus utama dalam advokasi kebijakan ini. Dengan adanya gerak dukungan dari berbagai aktor seperti Grand Woman, Ekoton, dan Paradok Film, masyarakat Desa Lakardowo berusaha memperjuangkan hak mereka untuk lingkungan hidup yang sehat melalui berbagai upaya seperti pengorganisasian, mobilisasi, dan dokumentasi perjuangan mereka. Dengan demikian, permasalahan izin lingkungan politis dan dampak penyakit yang dialami masyarakat menjadi pemicu utama dalam upaya perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri. Dapat disimpulkan, peran aktor yang terlibat dalam jejaring advokasi ini menunjukkan bahwa aktor-aktor yang berkepentingan dalam menolak izin lingkungan kegiatan usaha industri Bakato PT Putra Restu Ibu Abadi di Desa Lakardowo ini telah mampu menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan dan sumber daya yang mereka miliki. Organisasi Grand Women mampu mengolah dan memainkan isu publik yang berkembang untuk mempengaruhi aktor-aktor jaringan yang berada di dalam dan di luar Desa Lakardowo agar mau ikut dan terlibat dengan permasalahan lingkungan yang terjadi di Desa Lakardowo. Selanjutnya, kasus kedua dengan judul Problematika Advokasi Kebijakan Publik oleh kelompok masyarakat sipil di Kota Pontianak. Kelompok masyarakat sipil memiliki peran yang sentral dalam demokrasi, antara lain peran pengawasan terhadap negara,
peran advokasi dan partisipasi masyarakat, hingga peran dalam pendidikan kewargaan. Kelompok masyarakat sipil kerap kali menempuh upaya advokasi struktural, yaitu mendorong kebijakan untuk tujuan tertentu yang dianggap penting bagi publik. Namun, tentu saja terdapat sejumlah kendala dan problematika dalam upaya mereka mendorong kebijakan. Advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Jaringan Pontianak Bhinneka atau disingkat dengan JPB di Kota Pontianak, Indonesia, merupakan upaya yang penting dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam konteks ini, PJB melakukan riset FGD dan upaya sistematis lainnya untuk menganalisis kebijakan publik yang ada dan mengusulkan kebijakan baru terkait penyelenggaraan toleransi. Namun, dalam prosesnya, JPB menghadapi berbagai permasalahan internal dan eksternal yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan advokasi kebijakan yang diinginkan. Salah satu permasalahan internal yang dihadapi oleh JPB adalah terkait dengan kapasitas organisasi. Dalam kasus ini, JPB mengalami keterbatasan kapasitas dan pendanaan. Hal ini dapat menghambat efektivitas upaya advokasi kebijakan yang dilakukan oleh JPB. Untuk mengatasi permasalahan ini, JPB perlu memperkuat kapasitas organisasi mereka melalui pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kemampuan manajerial. Selain itu, perlu juga upaya untuk meningkatkan pendanaan agar JPB dapat menjalankan advokasi kebijakan yang lebih efektif. Dari segi eksternal, JPB juga menghadapi problematika terkait dengan relasi dengan aktor negara dan masyarakat luas. Hubungan yang baik dengan aktor pemerintah dan masyarakat yang sangat penting dalam memastikan dukungan terhadap advokasi kebijakan yang dilakukan oleh JPB. JPB perlu meyakinkan aktor pemerintah dan masyarakat luas akan pentingnya kebijakan toleransi yang mereka usulkan. Dalam konteks ini, membangun jejaring yang kuat dan berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan eksternal yang dihadapi. Selain itu, sensitivitas terhadap isu toleransi juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh JPB. Dalam beberapa kesempatan diskusi, terdapat pandangan yang berbeda terkait urgensi usulan perumusan kebijakan tentang toleransi. Hal ini menunjukkan kompleksitas isu toleransi dan perlunya pendekatan yang hati-hati dalam mengadvokasi kebijakan terkait JPB. Perlu memperhatikan berbagai sudut pandang dan membangun argumentasi yang kuat untuk meyakinkan pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda terkait dengan isu toleransi. Dalam menghadapi problematika eksternal terkait dengan pengelolaan isu publik, JPB perlu memperhatikan faktor political will. Pengelolaan isu publik terkait kebijakan yang didorong oleh JPB dapat menjadi masalah serius jika aspirasi hanya berlandaskan niat untuk mementahkan tanpa memperhatikan faktor political will. Oleh karena itu, JPB perlu membangun argumentasi yang kuat dan perhitungkan berbagai faktor politik yang dapat mempengaruhi penerimaan terhadap kebijakan yang mereka usulkan. Dapat disimpulkan bahwa JPB melakukan upaya sistematis namun menghadapi berbagai permasalahan internal dan eksternal. Masalah kapasitas organisasi, pendanaan, relasi dengan aktor negara dan masyarakat, sensitivitas terhadap isu toleransi, serta pengelolaan isu publik menjadi tantangan yang perlu diatasi. Pentingnya advokasi kebijakan publik tentang toleransi di Kota Pontianak untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang kondusif dan toleran juga menjadi sorotan dalam jurnal tersebut. Selanjutnya, kasus ketiga dengan judul Kebijakan Advokasi
terhadap perempuan dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol dalam pemberitaan media massa. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan, mencakup segala bentuk tindak kekerasan, baik tindakan fisik, seksual maupun emosional yang membuat perempuan dan anak menderita, termasuk di dalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan. Kasus advokasi kebijakan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dibahas dalam jurnal tersebut menyoroti pentingnya advokasi terhadap perlindungan dan hak-hak kelompok rentan tersebut. Studi ini menekankan perlunya perumusan kebijakan dan advokasi untuk mengatasi permasalahan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini juga berfokus pada pendekatan sosial hukum untuk memahami tantangan dan peluang dalam melakukan advokasi kebijakan yang melindungi korban kekerasan. Salah satu isu utama yang diidentifikasi dalam studi ini adalah implementasi advokasi kebijakan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pemerintah memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan kepada korban. Namun tantangan seperti norma budaya patriarki, keterbatasan sumber daya, dan kesadaran kelembagaan menghambat efektivitas implementasi kebijakan ini. Hambatan-hambatan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dalam advokasi dan implementasi kebijakan. Lebih lanjut, penelitian ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kebijakan advokasi yang ada saat ini selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Laporan ini juga mengeksplorasi bagaimana kebijakan di masa depan dapat memenuhi kebutuhan para korban dengan baik dan meningkatkan mekanisme perlindungan yang ada secara keseluruhan. Dengan mengkaji kerangka hukum dan konvensi internasional yang ada, seperti Konvensi Hak Anak, studi ini menyoroti pentingnya menjunjung non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan hak atas hidup dan pembangunan. Beberapa lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang dan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kudus turut berpartisipasi dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan. Namun implementasi kebijakan perlindungan tersebut masih dihadapkan pada kendala seperti budaya patriarki, keterbatasan tenaga ahli, anggaran, dan sosialisasi kelembagaan kepada masyarakat. Pasal 6 Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2010 membahas pembentukan jaringan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kudus. Peningkatan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dapat dilakukan dengan memperbaiki ketentuan yang kurang memadai dan menambah pengaturan yang diperlukan. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa depan dapat dilakukan melalui dua model pelayanan, yaitu The Procedural Right Model dan Service Model. Model-model ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan, dukungan, dan perlindungan kepada korban dengan menghormati hak-hak dan martabat mereka. Oleh karena itu, kebijakan advokasi ini tidak hanya fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, namun juga pada perlindungan dan pemulihan korban kekerasan. Dalam konteks pidana, kebijakan advokasi perlindungan korban kekerasan juga melibatkan berbagai lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang dan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kudus. Meskipun upaya perlindungan pelayanan kepada korban kekerasan telah dilakukan, implementasi kebijakan perlindungan masih dihadapi pada berbagai kendala seperti budaya patriarki, keterbatasan tenaga ahli, anggaran, dan sosialisasi kelembagaan kepada masyarakat. Dapat disimpulkan
bahwa kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Perlindungan korban kekerasan tidak hanya melibatkan aspek penegakan hukum, tapi juga aspek pelayanan, pendidikan, dan sosialisasi. Implementasi kebijakan perlindungan korban kekerasan juga harus memperhatikan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, serta memperkuat kerjasama antar lembaga dan masyarakat untuk mencapai perlindungan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan advokasi perlindungan korban kekerasan penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan yang ada, serta melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses advokasi dan implementasi kebijakan. Hanya dengan kerjasama yang solid dan komitmen yang kuat dari semua pihak, perlindungan korban kekerasan dapat terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.